Candi Borobudur, terletak di Magelang, Jawa Tengah, adalah salah satu warisan budaya paling berharga di Indonesia dan di dunia. Dikenal sebagai salah satu candi Buddha terbesar dan terindah di dunia, Borobudur seringkali menjadi subjek berbagai teori dan spekulasi, termasuk klaim bahwa candi ini merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Meskipun pandangan ini tidak diterima secara umum oleh kalangan akademis, ada beberapa alasan menarik yang dapat mendukung teori tersebut. Menurut beberapa legenda dan teks kuno, Nabi Sulaiman dikenal memiliki kerajaan yang sangat megah dan canggih, yang didukung oleh keajaiban arsitektur dan teknologi. Beberapa pengikut teori ini berpendapat bahwa Borobudur, dengan strukturnya yang megah dan desain yang sangat terencana, mungkin merupakan salah satu karya yang diasosiasikan dengan era Nabi Sulaiman. Menurut informasi resmi, Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 oleh dinasti Shailendra, yang merupakan salah satu kerajaan besar di Jawa pada masa itu. Namun penetapan waktu itu pun masih belum bisa dipastikan akurat. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bahwa Borobudur mungkin merupakan warisan yang lebih tua, sezaman dengan masa Nabi Sulaiman. Borobudur adalah contoh luar biasa dari arsitektur dan simbolisme Buddha, dengan struktur yang meliputi stupa, relief, dan patung. Beberapa peneliti yang mendukung teori ini menunjukkan bahwa banyak elemen arsitektur dan simbolisme di Borobudur dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang mungkin berasal dari era Nabi Sulaiman. Misalnya, struktur berundak-undak dari Borobudur yang menyerupai gunung suci dalam tradisi Buddha dapat dikaitkan dengan simbolisme gunung suci dalam banyak tradisi kuno. Beberapa teori mengaitkan elemen ini dengan gagasan tentang pusat dunia atau tempat suci yang mungkin ada dalam mitologi dan teks kuno yang mencakup masa Nabi Sulaiman. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan dan pengaruh Nabi Sulaiman meluas jauh melampaui batas-batas lokal, mencakup berbagai wilayah dan budaya. Beberapa pendukung teori ini berpendapat bahwa budaya dan pengetahuan dari era Nabi Sulaiman mungkin telah menyebar dan mempengaruhi berbagai peradaban di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Borobudur dianggap sebagai salah satu contoh di mana pengaruh tersebut terlihat dalam arsitektur dan simbolisme. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh arkeolog dan ahli sejarah menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh lintas budaya dalam pembangunan Borobudur. Meskipun Candi Borobudur umumnya dikenal sebagai situs Buddha, ada teori dan interpretasi yang mengklaim adanya relief yang menggambarkan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Dalam tradisi Islam, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis atau Ratu Sheba, adalah bagian penting dari narasi yang menggarisbawahi kebijaksanaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman. Kisah ini menggambarkan pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, di mana Nabi Sulaiman menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan, dan Ratu Balqis akhirnya mengakui keagungan Tuhan dan bergabung dalam keimanan. Ada wilayah bernama Sleman, tak jauh dari Candi Borobudur. Ini merupakan bukti nama Sulaiman tidak asing di wilayah tersebut. Nama Sleman memiliki kemiripan fonetik dengan nama Sulaiman. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa nama Sleman berasal dari nama Sulaiman, kemiripan nama ini dapat dipandang sebagai indikasi adanya pengaruh atau adaptasi nama dari tradisi atau tokoh luar, seperti Nabi Sulaiman. Borobudur dan Sleman berada di wilayah yang sama, yaitu Pulau Jawa, dan keduanya memiliki hubungan sejarah dan budaya yang erat. Jika kita menerima bahwa nama Sleman mungkin dipengaruhi oleh nama Sulaiman, hal ini dapat menunjukkan adanya pengaruh budaya luar di wilayah tersebut pada masa lalu. Candi Borobudur,
Sebagai salah satu monumen terbesar dan paling kompleks di Asia, menunjukkan adanya pengaruh dan interaksi budaya yang luas. Jika Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, maka keberadaan nama Sleman di dekatnya dapat dipandang sebagai bukti tidak langsung dari pengaruh atau adaptasi budaya tersebut. Sleman dan Candi Borobudur berada dalam jarak yang relatif dekat satu sama lain. Dalam konteks sejarah, wilayah yang berdekatan seringkali berbagi pengaruh budaya dan sejarah. Jika teori bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman diterima, maka keberadaan nama Sleman di dekatnya bisa dianggap sebagai salah satu indikator tambahan dari pengaruh Sulaiman di wilayah tersebut. Ratu Balkis juga dikenal sebagai Ratu Saba. Ada wilayah bernama Wonosobo yang dekat dengan Borobudur, juga adanya Candi Ratu Boko di sekitar situ. Menambah bukti bahwa tempat itu pernah menjadi latar dari kisah Nabi Sulaiman. Dalam tradisi Islam, Ratu Balkis dikenal sebagai Ratu Saba yang dikaitkan dengan kisah Nabi Sulaiman. Wonosobo adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah, yang terletak relatif dekat dengan Candi Borobudur. Nama Wonosobo mungkin memiliki hubungan dengan Saba. Kedekatannya dengan Borobudur dan Candi Ratu Boko dapat menambah konteks geografis yang mendukung teori ini. Candi Ratu Boko terletak di daerah perbukitan dekat Yogyakarta, sekitar 20 km dari Candi Borobudur. Candi ini dikenal karena struktur arsitekturnya yang luas dan kompleks. Nama Ratu Boko dapat diartikan sebagai plesetan nama Ratu Balkis. Teori bahwa Borobudur dan area sekitarnya pernah menjadi latar dari kisah Nabi Sulaiman dapat didukung dengan fakta-fakta tersebut. Bisa jadi daerah sekitar Candi Borobudur merupakan tempat kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balkis, dan bahwa Borobudur adalah karya dari rakyat Saba yang menghormati Nabi Sulaiman. Kesuburan Nusantara sesuai dengan deskripsi negeri Saba. Wilayah sekitar Candi Borobudur, seperti Magelang dan Wonosobo, dikenal dengan tanahnya yang sangat subur dan iklim yang mendukung pertanian. Kesuburan ini sangat cocok dengan deskripsi negeri Saba yang dikenal makmur dan memiliki tanah yang subur. Kondisi ini mendukung teori bahwa wilayah ini mungkin memiliki karakteristik yang mirip dengan negeri Saba yang subur. Area di sekitar Borobudur memiliki keberagaman vegetasi yang mendukung pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Kesesuaian ini dengan deskripsi tentang negeri Saba sebagai wilayah yang makmur dan produktif, memberikan dasar untuk teori bahwa daerah ini dapat dianggap sebagai lokasi yang sesuai dengan negeri Saba. Candi Borobudur adalah salah satu struktur arsitektur yang paling megah dan rumit di Asia Tenggara. Karya monumental seperti ini dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan yang mendalam. Jika kita menganggap bahwa Borobudur adalah hasil karya rakyat yang menghormati Nabi Sulaiman, maka candi ini bisa dianggap sebagai simbol dari pencapaian budaya dan spiritual yang besar. Serupa dengan bagaimana masyarakat Saba mungkin membangun karya monumental sebagai bentuk penghormatan. Borobudur dibangun sebagai tempat ziarah spiritual yang agung. Jika kita menghubungkan candi ini dengan penghormatan terhadap Nabi Sulaiman, maka desain dan struktur candi ini bisa dipandang sebagai manifestasi dari penghormatan terhadap kebijaksanaan dan ajaran yang diwakili oleh Nabi Sulaiman. Kisah burung hudhud yang menempuh perjalanan jauh untuk mencapai negeri ini dapat menambah dimensi menarik pada teori tersebut. Dalam kisah yang terdapat di Al-Quran, burung hudhud adalah utusan Nabi Sulaiman yang melakukan perjalanan jauh untuk menemukan informasi tentang negeri Saba. Hudhud kemudian melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa ia menemukan negeri yang makmur dipimpin oleh seorang ratu yang sangat bijaksana, yakni Ratu Balkis.
Kisah burung hut-hut yang menempuh perjalanan jauh untuk mencapai negeri Saba dapat diartikan sebagai perjalanan yang melibatkan jarak geografis yang signifikan. Jika kita menganggap bahwa negeri yang ditemukan oleh burung hut-hut adalah daerah sekitar Borobudur, maka ini menunjukkan bahwa wilayah Nusantara bisa menjadi lokasi yang dikunjungi oleh utusan Nabi Sulaiman ini. Meskipun klaim bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, adalah spekulatif dan tidak didukung oleh bukti sejarah yang kuat, teori ini menawarkan perspektif menarik mengenai hubungan antara budaya kuno dan pengaruh arsitektur. Seperti halnya banyak teori sejarah dan arkeologi lainnya, studi yang lebih mendalam dan penelitian lanjutan akan terus memperluas pemahaman kita tentang warisan budaya yang kaya ini. Untuk saat ini, Borobudur tetap menjadi simbol megah dari pencapaian arsitektur dan spiritualitas, terlepas dari teori-teori yang berkembang di sekelilingnya.